Makin hari makin bertambah saja pengangguran di negara tercinta kita ini. Bukannya berkurang, malah makin bertambah akibat dari deflasi saat ini, serta daya beli masyarakat yang masih menurun, membuat keadaan makin tidak mengenakan. Lapangan kerja tidak bisa lagi menyerap semua pengangguran yang ada di negara ini. Adanya diskriminasi fisik, batas umur, dan pengalaman kerja menjadi faktor utama tidak terserapnya banyak para pengangguran di negara ini. Harusnya persyaratan seperti fisik, batas umur, dan pengalaman kerja tidak usah diterapkan. Yang terpenting adalah bersungguh-sungguh dan mau belajar untuk menjadi lebih baik. Dengan begitu pasti mencari pekerjaan di negara ini lebih mudah, tanpa melewati persyaratan yang bertele-tele. Jika kalian pernah menonton film Nomadland, kalian akan melihat sebuah perbedaan tentang mudahnya mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dalam film itu diceritakan bahwa para orang tua yang kesepian dan juga tidak punya keluarga memutuskan untuk menjadi nomaden berbekal mobil camper van. Dalam perjalanan, para orang tua itu harus mendapatkan pekerjaan sampingan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan mudahnya para orang tua yang berusia 40 tahunan ke atas itu bekerja sebagai tenaga tambahan atau freelance di sebuah perusahaan, seperti bagian packing di Amazon, pelayan restoran, cleaning service, dan beberapa pabrik di sana. Saya lihat dalam film itu, dalam bekerja tidak melihat fisik, batasan umur, dan juga pengalaman kerja. Yang penting bisa bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh. Semoga saja kedepannya negara kita ini bisa menerapkan hal seperti itu, agar para pengangguran bisa terserap lebih banyak. Dan juga untuk pemerintah, saya usulkan untuk menggaji para pengangguran setiap bulannya. Tidak usah banyak-banyak, cukup 300.000 sebulan. Itu akan sangat bermanfaat buat para pengangguran di negara ini. Uang bantuan itu bisa mereka gunakan untuk ongkos mencari pekerjaan, untuk modal usaha kecil-kecilan, untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dan juga untuk memutar roda perekonomian negara. Jika peredaran uang merata sampai ke kalangan paling bawah, pasti negara akan sejahtera dan makmur rakyatnya. Tetapi jika peredaran uang hanya berhenti di kalangan atas, tertimbun di sana, pasti negara akan penuh masalah dan kekacauan. Para pengangguran akan banyak yang terjebak pada hal kriminal. Tentunya hal buruk itu bisa dicegah dengan cara menggaji para pengangguran. Sebelum digaji tiap bulannya, mereka para pengangguran harus didata secara akurat, mulai dari keluarga, riwayat pekerjaan, dan juga usia mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Semoga saja kedepannya bisa lebih diterapkan secara maksimal, daripada uang negara ini disedot para oligarki dan juga para koruptor-koruptor rakus. Lebih baik untuk menggaji para pengangguran agar mereka punya modal untuk berkarya.